Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Wulandungo. Saat ini saya berada di pusat kota Manado dan selamat merayakan hari lahirnya Pancasila. Bangsa ini adalah anugerah Tuhan bagi kita dan kita harus mengucap syukur atasnya. Kali ini kita akan membahas Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, dimuliakan namamu, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, kami tetap terpelihara hidup sampai detik ini. Kami memohon kemurahan Tuhan, kiranya melalui channel ini, namamu senantiasa dimuliakan, melalui channel ini banyak orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi acuan perenungan kita saat ini, Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Dan yang menjadi pokok perenungan kita berpijak dari ayat 16. Demikian bunyinya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Domba dan serigala merupakan dua jenis binatang yang berbeda. Domba makan rumput, serigala makan daging. Domba tidak kuat, serigala kuat. Domba sifatnya jinak pada umumnya, dan serigala sifatnya liar dan ganas. Dengan memahami kedua binatang ini, muncul pertanyaan kepada kita. Mengapa Yesus menggunakan simbol domba bagi murid-muridnya? Mengapa domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, bukan sebaliknya? Domba di tengah serigala itu merupakan pemandangan yang menarik, saudara sekalian. Ketika melihat domba, naluri serigala untuk memangsanya itu pasti akan muncul. Tanpa menunggu lama, serigala akan menyerang, mencabik, dan memakan domba tersebut. Nah, jika demikian adanya, mengapa pengutusan para murid Yesus ibaratkan seperti domba ke tengah-tengah serigala? Mengapa? Apakah Yesus tidak paham bahwa pengutusan yang sedemikian itu berbahaya dan mengancam nyawa? Domba bukanlah binatang yang buas. Serigala dapat disebut sebagai binatang yang buas karena tidak mudah menjinakkan dan bersahabat dengannya. Apakah ini tidak dipahami oleh Yesus? Siapa yang bilang Yesus tidak paham? Bertenak domba merupakan pemandangan yang lazim di kampung halamannya, Nazaret. Semua gembala domba pasti tahu musuh utama yang mengancam keselamatan domba adalah serigala. Demi keselamatan domba, setiap gembala memperlengkapi dirinya dengan senjata seperti gada dan tongkat serta batu pelontar seperti yang digunakan Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Jadi domba merupakan binatang yang dilindungi oleh gembala karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Domba sangat bergantung kepada gembalanya. Nah, yang menarik di sini adalah Yesus mengibaratkan para murid diutus seperti domba ke tengah serigala. Ini merupakan bahasa simbolik yang menunjuk betapa seramnya medan pemberitaan Injil, betapa sulitnya medan pemberitaan Injil, betapa kuatnya tantangan dalam medan pemberitaan Injil. Di medan itu ada banyak manusia yang berhati seperti serigala, liar, ganas, licik, siap mencabik dan membunuh. Dan lebih berbahaya lagi, jika ada serigala berbulu domba. Dianggap sahabat, padahal pemangsa
yang keji. Tampil baik, padahal penuh kebencian dan jebakan yang mematikan. Yesus paham betul tentang hal itu. Dia sangat paham tentang itu. Nah, supaya domba itu tidak mati konyol, Yesus memberikan pesan agar cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu binatang yang lincah dalam hal menyelamatkan diri dari hantaman tongkat si gembala. Di bukit batu tanah Israel, ular menyembunyikan dirinya di balik bebatuan atau sela-sela bebatuan. Jadi ular adalah simbol kecerdikan. Menghadapi serigala, domba haruslah cerdik. Sekali lagi, menghadapi serigala, domba itu harus cerdik. Tanpa kecerdikan, domba bisa saja dimangsa oleh serigala. Menghadapi manusia berhati serigala, Anda dan saya haruslah cerdik. Yesus memberikan contoh sederhana dalam Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Itulah kecerdikan. Jika tidak lari, pasti akan dibunuh. Jika sudah dibunuh, siapa yang akan memberitakan Injil? Pesan Yesus ini rupanya tersimpan rapi di hati murid-muridnya. Kala kebencian orang Yahudi di Yerusalem memuncak dan Raja Herodes Antipas memenggal kepala Rasul Yakobus, mereka segera lari meninggalkan kota Yerusalem. Mereka menyebar ke pelbagai pelosok negeri. Thomas berjalan ke arah timur menuju ke India. Petrus berjalan ke arah barat menuju ke kota Roma. Andreas melangkahkan kaki menuju ke benua Eropa, tepatnya tanah Irlandia. Dan kita masih bisa menambah daftar catatan tentang pekabaran Injil dari para misionaris ini. Saudara, itulah kecerdikan domba. Jika tidak bisa menghindar seperti Yakobus yang dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas, apa boleh buat? Kita harus siap mati syahid, mati sebagai saksi Kristus. Tetapi jika bisa menghindar, larilah. Jangan mati konyol, cerdiklah seperti ular. Pesan Yesus di sini bukan hanya cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Sebab kecerdikan tanpa ketulusan itu bahaya. Kita bisa saja kehilangan kepercayaan dari sesama kita. Kecerdikan itu harus berjalan seiring dengan ketulusan. Dan burung merpati simbolnya. Saya sedang berpikir, mengapa burung merpati yang digunakan oleh Yesus sebagai simbol ketulusan, mengapa Yesus tidak mengambil burung yang lain? Saudara, saya menyelidiki tentang burung merpati ini. Ternyata burung merpati adalah burung yang aktif dan lincah. Ia memiliki pandangan tajam ke depan. Ia terbang sesuai dengan kemampuannya. Walaupun harus diakui, dia tidak setangguh burung elang yang bisa menembus awan. Merpati bukanlah elang. Lalu mengapa merpati oleh Yesus dijadikan simbol ketulusan? Ternyata ada satu perilaku yang unik dari burung merpati ini. Burung merpati adalah jenis burung yang setia pada pasangannya. Mereka saling membantu, menjaga sangkar, dan mengasuh anak. Jadi jika burung betina ada di sangkar mengasuh anak, burung jantan dia pergi mencari makanan. Demikian sebaliknya, jika burung merpati jantan sedang berada di sangkar, burung betina terbang mencari makanan. Jadi mereka saling membantu satu sama lain. Dan ada hal yang lebih unik lagi. Burung merpati, ketika pasangannya itu mati, dia tidak
kawin lagi. Itulah burung merpati, memiliki perilaku yang tulus. Dan karena itulah Yesus mengambil burung merpati sebagai simbol ketulusan. Tulus artinya bersih. Tulus artinya tampil apa adanya. Tidak munafik, tidak bersandiwara, tidak lain di bibir, lain di hati. Hati dan mulut itu sejalan. Itulah ketulusan merpati. Jadi jelas ada dua kekuatan maha dahsyat ketika kita berada di dunia serigala. Atau tepatnya, berada di lingkaran manusia berhati serigala. Miliki dua karakter ini, cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Miliki dua karakter itu ketika kita berada di antara manusia berhati serigala. Cerdik agar tidak mudah dijebak. Cerdik agar tidak mudah dijatuhkan. Cerdik agar tidak mati konyol. Itulah pentingnya kecerdikan. Tulus supaya dipercaya. Tulus supaya dikasihi orang. Dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33, kita menemukan serigala yang Yesus maksudkan di sini. Yang pertama, perhatikan ayat 17. Serigala yang dimaksud adalah majelis agama. Mereka bukan orang biasa, mereka terpelajar dan memiliki kedudukan yang terhormat. Mereka pemuka agama yang sangat berpengaruh. Jadi serigala itu bukan hanya menunjuk pada orang-orang di luar komunitas gereja, tidak. Di dalam tubuh gereja sendiri ada serigala itu. Ada serigala itu. Orang-orang yang tidak tulus, orang-orang yang licik, orang-orang yang pandai bersandiwara, tersenyum di depan kita, tapi di belakang dia menikam. Itulah serigala di dalam tubuh gereja. Di dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini, serigala itu ada di tubuh majelis agama. Jadi ternyata jelas di sini, dalam kehidupan orang beragama pun ada yang berhati serigala. Liar, licik, ganas, dan menghancurkan hidup sesamanya. Serigala itu bisa saja sesama pelayan, sesama majelis jemaat, sesama warga jemaat. Atau kita juga bisa saja berubah menjadi serigala. Serigala berbulu domba. Ini fakta adanya. Ini tidak mengada-ada. Anda pasti akan menemukannya. Atau Anda pernah mengalaminya. Orang gereja tetapi hidupnya penuh prasangka dan kebencian terhadap sesama. Itulah serigala. Yang kedua, perhatikan ayat 18. Yang disebut serigala di sini adalah penguasa-penguasa dan raja-raja. Penguasa adalah orang berpengaruh. Dan raja adalah orang yang memerintah. Katakanlah pemerintah yang berkuasa. Raja Herodes dan Kaisar Romawi yang mengejar orang Kristen, yang benci dengan orang Kristen, yang membunuh banyak orang Kristen, itulah serigala. Itulah serigala di zaman itu. Dan bukan tidak mungkin ada penguasa, ada pemerintah yang seperti itu, yang mempersulit kerja pelayanan, yang menghambat penyebaran Injil Kristus. Ini menjadi tanda awas bagi orang yang berpengaruh, pemerintah, dan siapa saja yang memiliki kekuasaan. Yang ketiga, ayat 21, yang disebut serigala ternyata adalah anggota keluarga sendiri, yang bisa saja menjadi serigala bagi kita. Atau jangan-jangan kita adalah serigala bagi anggota keluarga kita. Menghadapi semuanya itu, Yesus berpesan, berlakulah cerdik dan tulus. Yesus mengutus kita ibarat domba ke tengah serigala. Itu berarti medan pelayanan para pewarta Injil tidaklah mudah. Cobalah baca sejarah penginjilan. Bacalah sejarah penginjilan di Tanah Minahasa misalnya. Ada penginjil yang
mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan jika kita membaca sejarah penginjilan di Indonesia ini, ada penginjil yang dibunuh, ada penginjil yang stres, ada penginjil yang meninggalkan medan pelayanan dan menjadi penjaga gudang. Ada itu. Tetapi ada yang tetap bertahan hingga akhir hidupnya dan mendirikan jemaat dan memelihara iman jemaat itu. Saudara, tantangan yang kita hadapi sekarang bukanlah manusia dengan kepercayaan suku dan mentalitas perang. Bukan lagi itu. Dunia kita sekarang sedang melaju dengan teknologi informatika. Media sosial dan internet telah menjadi kebutuhan zaman sekarang ini. Dan semuanya itu mempengaruhi hati manusia. Ketulusan merpati semakin langka di planet bumi ini. Sekalipun demikian, pesan Tuhan sejak dulu hingga sekarang tidak berubah dan terus bergema. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tidak harus menjadi ular, tidak. Kita tidak harus menjadi merpati, tidak. Sebab jika itu terjadi sangatlah mengerikan. Kita cukup mempelajari dan mengenakan hati yang cerdik dan tulus. Dan semuanya itu demi pemberitaan Injil Kristus, bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Ini sangat penting saudara sekalian. Sebab Yesus telah memberikan peringatan kepada kita. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, Dia juga akan mengakui kita di depan Bapanya yang di sorga. Jika kita menyangkali Dia di depan manusia, Dia juga akan menyangkali kita di depan Bapanya yang di sorga. Ini adalah realitas yang mengerikan. Jika tiba hari pengadilan dan Yesus, ini adalah hal yang sangat mengerikan. Jika tiba hari pengadilan, Yesus tidak mengakui kita sebagai pengikutnya. Yesus menyangkali kita. Sebuah perenungan bagi kita sekarang adalah siapa domba dan siapa serigala dalam kehidupan bergereja dewasa ini. Saya mau katakan, siapa saja bisa menjadi domba, siapa saja bisa menjadi serigala dalam kehidupan bergereja dewasa ini. Menjadi domba di tengah serigala bukanlah hal yang mudah. Hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama bukanlah hal yang gampang. Tetapi ada satu berita yang harus kita pahami sebagai domba. Keselamatan domba sangat bergantung pada Sang Gembala. Karena itu, kita bisa saja menjalani kehidupan yang cerdik dan tulus. Tetapi jangan kita lupakan untuk selalu berkomunikasi dan berserah kepada Sang Gembala Agung itu, yaitu Yesus Kristus, karena Dialah penyelamat kita, Dialah yang menjaga kita, Dialah yang menyertai kita. Dan ini yang paling penting, Dialah anak domba Allah yang menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Tetaplah berjuang di jalan Tuhan sebagai anak domba Kristus. Jangan tergoda menjadi serigala bagi sesama atau menjadi serigala berbulu domba.